Coba deh bayangin, ada sebuah negara yang fondasinya itu bukan tanah, bukan ideologi, bahkan bukan ras, tapi bahasa. Dan ini bukan sembarang cerita loh. Ini adalah kisah yang luar biasa tentang gimana bahasa Indonesia itu nggak cuma nyatuin ribuan pulau, tapi secara harfiah menciptakan sebuah bangsa. Oke, kita mundur sebentar ke tahun 1948. Indonesia baru aja lahir, negara kepulauan raksasa, tapi para pengamat dunia waktu itu cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka pesimis banget bilang kalau negara ini pasti bakal pecah. Dan jujur aja ya, kalau lihat kondisinya waktu itu, ramalan mereka kedengeran masuk akal banget. Ya gimana enggak, ratusan bahasa, budaya, suku bangsa, semuanya beda, kesebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi pertanyaan gedenya, apa dong lem super yang bisa nempelin ini semua? Jawabannya ternyata adalah sesuatu yang nggak terduga, bahkan bisa dibilang radikal. Tapi sebelum kita bongkar rahasia Indonesia, yuk kita jalan-jalan dulu keliling dunia buat lihat gimana negara lain bermain dengan bahasa. Pemberhentian pertama kita, Asia Selatan. Di sini, kita lihat kasus yang, wah, dramatis banget. Ada satu bahasa yang sama, tapi sengaja dibelah dua cuma buat menciptakan dua negara yang berbeda. Jadi gini, awalnya itu bahasa Hindi dan Urdu ya satu bahasa aja. Orang yang ngomongnya bisa saling ngerti. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Demi ngebangun identitas nasional yang beda, mereka ngelakuin semacam operasi linguistik. India milih pakai aksara Devanagari, sementara Pakistan pakai aksara Arab. Ini benar-benar keputusan politik yang disengaja buat bikin tembok pemisah identitas lewat tulisan. Nah, sekarang kita lihat strategi yang sebaliknya. Bukan misahin, tapi justru nyatuin. Gimana sih caranya menjinakkan bahasa yang macam-macam banget di bawah satu bendera? Jawabannya ada di Tiongkok. Di Tiongkok itu ada lebih dari 46 bahasa lisan yang beda banget. Orang dari Beijing sama orang Kanton itu kalau ngobrol ya udah kayak ayam sama bebek, nggak bakal nyambung. Dan ini bukan soal logat ya, tapi bahasanya emang bener-bener beda. Terus gimana cara mereka nyatuin ini semua? Strateginya ini jenius sekaligus radikal. Tiongkok bikin satu aturan emas. Kalian ngomongnya mau beda-beda, terserah. Tapi nulisnya harus sama. Semua bahasa yang beda-beda itu wajib ditulis pakai aksara Han. Hasilnya, keren banget. Mereka punya satu identitas visual yang nyatuin semua orang, ngelampauin perbedaan suara mereka. Pemberhentian terakhir kita ini yang paling ekstrim. Bukan soal misahin atau nyatuin, tapi ngebangkitin bahasa yang udah mati dari kuburnya buat dijadiin bahasa nasional. Yuk kita ke Israel. Ini ceritanya luar biasa. Bahasa Ibrani itu udah ratusan tahun gak dipakai buat ngobrol sehari-hari, cuma ada di kitab suci. Terus, tiba-tiba secara sadar dibangkitin lagi. Kenapa? Soalnya waktu negara Israel berdiri, mereka butuh identitas yang unik. Mereka nggak mau pakai bahasa Arab, bahasa Yiddish dari Eropa juga dirasa kurang pas. Jadi, mereka ngelakuin hal yang kelihatannya mustahil, ngebangkitin bahasa kuno buat ngebangun masa depan. Oke, kita udah lihat ya, bahasa itu bisa jadi pisau buat memecah, bisa jadi lem buat menyatukan, bahkan bisa dibangunin dari tidur panjangnya. Nah, dengan bekal ini semua, sekarang saatnya kita pulang. Dan kita bakal lihat betapa ajaib dan bedanya kisah bahasa Indonesia. Metafora ini cerdas banget loh, coba dipikirin. Israel itu membangkitkan sesuatu yang udah ada. Tapi Indonesia beda. Kita melahirkan bahasa baru, tapi anehnya tanpa pernah mengandungnya. Paham kan? Jadi ini bukan proses menghidupkan yang lama, ini benar-benar proses penciptaan. Sebuah keajaiban linguistik. Terus gimana caranya melahirkan tanpa hamil? Nah, kuncinya ada di satu konsep, lingua franca. Gampangnya, lingua franca itu kayak bahasa gaulnya. Jauh sebelum ada Indonesia, bahasa Melayu pasar itu udah jadi bahasa tongkrongannya Nusantara. Kenapa? Soalnya simple, gampang dipelajarin, dan yang paling penting, netral. Nggak ada satu suku dominan yang punya, jadi semua orang enak pakainya. Nah, disinilah momen ajaibnya. Tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari mana-mana ngumpul dan bilang, kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Poin kuncinya di sini, saat itu bahasa yang mereka sebut Indonesia itu, ya, bahasa Melayu. Jadi kelahiran bahasa Indonesia itu bukan proses linguistik, tapi sebuah proklamasi politik. Keren ya? Cuma dengan dikasih nama, dia langsung ada. Oke, pasti ada yang mikir. Tunggu dulu, kalau awalnya sama persis, kenapa sekarang jadi dianggap beda? Kenapa kita nggak mau disebut bahasa Melayu Indonesia? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Jawabannya ada di 3 alasan super kuat yang bikin kita jadi beda. Yuk, kita bedah satu persatu 3 pilar yang bikin bahasa Indonesia itu
unik. Pertama, soal perannya sebagai fondasi identitas. Kedua, soal ledakan kosakatanya yang luar biasa. Dan ketiga, soal jejak sejarah penjajahan yang membentuk kita secara berbeda. Ini alasan yang paling mendasar. Gini deh, buat negara lain, bahasa itu mungkin cuma salah satu atribut aja. Tapi buat Indonesia, bahasa itu pintu gerbangnya. Negara kita tuh nggak ada dulu terus milih bahasa. Bukan, negara kita lahir justru karena ada deklarasi satu bahasa pemersatu. Nama bahasa Indonesia itu adalah pondasi tempat negara ini berdiri. Pilar kedua, kita lihat aja angkanya. Setelah dilahirkan, bahasa Indonesia nggak diam aja, kosakatanya meledak. Dari yang awalnya cuma puluhan ribu, sekarang udah lebih dari 127 ribu kata. Gila kan? Bahasa kita ini rakus banget. Nyerap dari bahasa Jawa, Sunda, Belanda, Inggris. Sambil terus bikin istilah baru. Perkembangannya ngebut banget. Ninggalin jauh bahasa induknya. Ibaratnya nih, si anak sekarang udah jauh lebih besar dari ibunya. Dan pilar terakhir, ini soal sejarah. Coba bayangin, ada anak kembar terus diadopsi sama dua keluarga yang beda banget. Nah, itulah Indonesia dan Malaysia. Akarnya sama, tapi kita diasuh sama dua kekuatan kolonial yang berbeda. Dan cara pengasuhan ini ninggalin jejak yang dalam banget di bahasa kita. Bedanya kelihatan jelas. Kita diasuh Belanda, jadi bahasa kita banyak nyerap kata-kata Belanda. Malaysia diasuh Inggris, ya bahasanya jadi lebih ke Inggris-Inggrisan. Bahkan sampai ke cara nulisnya pun beda. Ejaan kita itu cenderung fonologis. Kita nulis apa yang kita dengar. Kalau Malaysia lebih ortografis, ngikutin cara tulisan asli bahasa Inggris. Dua jalur sejarah yang benar-benar misah. Jadi, itu dia jawabannya. Gabungan dari peran sebagai pondasi identitas, ledakan kosakata yang masif, sama jalur sejarah yang beda. Semua itu membuktikan kalau bahasa Indonesia, ya entitasnya sendiri. Ini bukan lagi sekedar varian atau dialek, tapi sebuah bahasa mandiri yang lahir dari keputusan politik yang sangat visioner. Dan ini ngebawa kita ke sebuah renungan penting. Bahasa Indonesia itu kan lem perekat kita. Kalau sampai ada arogansi bahasa daerah yang menantang peran bahasa nasional, itu sama aja kita lagi ngegoyangin pondasi negara kita. Negara yang dari awal justru dibangun di atas nama bahasa Indonesia itu sendiri. Kisah bahasa Indonesia ini benar-benar jadi bukti nyata kekuatan sebuah bahasa untuk ngebentuk realitas. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau kata-kata aja bisa nyatuin belasan ribu pulau jadi satu bangsa, kekuatan dahsyat apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi dalam setiap kalimat yang kita ucapin tiap hari.